Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Usiku wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudaraku, sahabat seiman dimanapun kita berada, mari dalam kesempatan ini kita selalu menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat iman dan Islam yang dianugerahkan kepada kita. Karena sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah, tiada lain untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Iman kita, takwa kita tentu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita berhati-hati di dalam menghadapi segala persoalan kehidupan agar kita tetap dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi apa yang dilarang tentunya, apapun kondisi yang kita hadapi. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, kita hamba Allah yang beriman akan diuji oleh Allah. Siapa nanti yang baik amalnya? Siapa yang terbaik amalnya? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati. Dia pasti menguji kita, orang-orang yang beriman. Siapa yang terbaik amal di antara kita, dan Allah akan memberikan pahala terbesar dan terbaik di sisinya atas apa yang kita lakukan selama kita masih hidup. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah SWT berfirman, ahasiban nasu ayyudruku ayyakulu amana wahum la yubatanun. Apakah mereka akan dibiarkan dengan mengatakan mereka beriman namun tidak diuji? Walaqad fatanal ladzina min qablihim falayak lamannallahu ladzina sadaqu walayak lamannal kadzibin. Sungguh kata Allah, orang-orang sebelum kalian, sebelum kita umat Muhammad, itu diuji, benar-benar diuji. Apa tujuan Allah menguji kita ketika kita mengatakan beriman? Untuk mengetahui apakah kita memang benar-benar beriman. Apakah kita orang munafik? Hanya bohongan belaka, hanya iman KTP, hanya mengaku-ngaku Islam, tapi tidak bertakwa. Maka ini yang dimaksud Allah tidak akan dibiarkan. Nah, sebagaimana kisahkan penduduk Mekah
berkeluh kesah kepada Nabi terhadap ujian yang mereka hadapi ketika akan hijrah ke Madinah. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu ada yang diuji, disisir kepalanya dengan sisir dari besi hingga urat nadinya, dagingnya terpisah dari kepalanya, tinggal tulang belulang. Ada juga yang dipenggal leher, namun tidak mereka berpaling dari agama Allah. Itu ujian-ujian. Nah, ini maksudkan Allah untuk menguji kita. Apakah kita memang benar kuat iman kita? Apakah kita memang kuat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Di dalam surat At-Takabun ayat 14, salah satu yang menjadi penyebab kita lalai mengingat Allah, lalai dalam melaksanakan jihad, lalai dalam menjadi orang-orang yang soleh adalah istri dan anak-anak. Maka Allah SWT mengingatkan agar berhati-hati karena di antara istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu dalam ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahzaruhum. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, di antara istri-istrimu dan anak-anakmu, ketahuilah, hati-hatilah, ada yang bakal menjadi musuhmu, menghalangi dalam ketaatan kepada Allah SWT. Ketika kalian mengetahui mereka menjadi musuh, maka Allah SWT mengingatkan, jika kalian memaafkan, menyantuni, dan mengampuni mereka, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Allah menghendaki seberapa istri dan anak-anak kita berkhianat kepada kita, namun kita tetap berusaha memaafkan, menyantuni, mendidik dengan kata-kata yang baik dan lembut, dan memaafkan mereka karena Allah sendiri Maha Pengampun lagi Maha memaafkan. Dan di dalam At-Tagabun ayat 15 Allah SWT berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Di antara hartamu dan anak-anakmu itu adalah ujian. Jadi harta dan anak-anak juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mampu mengelola harta dengan baik di jalan Allah, bagaimana kita mendapatkan, bagaimana kita menghabiskan, bagaimana kita mendidik anak-anak kita dengan agama yang baik, maka ingat kata Allah, di sisi Allah ada pahala yang besar, berlipat ganda, dan akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ya, mudah-mudahan menjadi motivasi agar kita berhati-hati dengan istri, anak-anak, dan harta yang dititipkan kepada kita, sehingga membuat kita bisa menjadi orang lalai mengingat Allah atau menjadi jembatan untuk mendapatkan ridho di sisi Allah SWT. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian karena harta, karena istri dan anak-anak hingga lalai mengingat Allah. Jika demikian, kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan menjadi motivasi bersama.